selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Bu Mareta. Mareta? Oh, maksudnya Mareta Bu. Ya, itu kenapa Bu nggak masuk? Karena sakit. Sakit apa? Iya, sakit apa? Izin Bu. Sakit. Sakit apa itu? Izin sakit. Ya, ya. Sakit. Oke, kemarin minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang sistem sirkulasi nih. Ya. Nah, sekarang kita juga masih mempelajari tentang sistem sirkulasi. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah bilang, tolong dibaca bukunya, dipelajari materi sampai sekarang. Nah, kalian sudah baca apa belum? Belum Bu. Belum Bu. Sudah bayar. Semalam Ada tidur. bayar semalam Bu. Kenapa? Kimia. Bu. Kimia sampai matematika. Terus biologinya nggak dipelajari nih? Udah Bu. Besok aja. Kan nggak ada tugas Bu. Iya, udah kalau gitu ingat-ingat materi yang lalu. Kalau kalian nggak belajar, kita kan minggu lalu mempelajari tentang apa? Golongan? Golongan Golongan darah ada berapa? Aja. Lima. Aja. A, B, B, O. Nah, sekarang kita itu juga masih mempelajari tentang darah. Kalau kemarin tentang golongan darah, kalau sekarang apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kalian lihat gambar di sini. Ini sudah Ibu beri gambar ke kalian. Kalian lihat ya. Ini gambar apa? Darah. Donor. Darah. Donor darah ya. Kalian tahu kan ini? Nah, berarti kita ini sekarang mempelajari tentang transfusi darah. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan tentang transfusi darah. Nah, selanjutnya, apa sih transfusi darah itu? Ayo, siapa yang tahu? Darah. Ya, mentransfer dari mana ke mana? Dari orang-orang yang satu ke orang lain. Nah, benar. Jadi, transfer darah adalah proses mentransferkan darah dari seseorang ke peredaran darah orang lain. Nah, terus benar kata Mbak Lutfi tadi, karena ada donor darah, orang yang memberi darah itu namanya si pendonor atau donor. Terus orang yang menerima itu namanya Resipien. Nah, benar sekali. Sekarang donor darah itu atau transfusi darah itu apa sih fungsinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Membantu Namanya orang penderita. lain. Ya. Terus apa? Ada apa lagi? Membuat tubuh sehat Bu. Terus? Bagi pendonor Bu. Terus? Tentunya. Apalagi? Kalian pernah nggak mendonorkan darah kalian? Pernah, Bu. Pernah? Pernah Bu. Tapi belum cukup. Biasanya Dan anak diterima. PMR Bu. Nah, anak PMR biasanya yang ngadain kayak gitu. Saya Nah, anak pramu. Anak PM. Tapi Saya nggak pasti diterima, Bu. jadi tujuan mentransferkan darah atau transfusi darah adalah menyelamatkan jiwa seseorang. Semisal ada orang yang habis kecelakaan, terus di bagian kepala luka parah, mengeluarkan banyak darah dan membutuhkan pendonor darah. Jadinya harus dilakukan transfusi darah. Ada lagi kehilangan banyak darah akibat operasi. Nah, sama juga sama operasi ketika ibu melahirkan sesar terus kehilangan banyak darah, akhirnya juga dibutuhkan transfer darah. Terus mengobati anemia berat karena penyakit anemia ini merupakan kekurangan sel darah merah, maka juga bisa dilakukan transfusi darah. Terus gangguan pembekuan darah seperti itu. Selanjutnya, kalian udah tahu kan berarti kalau transfusi darah itu penting banget kalau bagi orang yang membutuhkan. Berarti darah itu kan penting bagi kita kan, supaya kita tetap bisa hidup, ya kan? Kalau kita kekurangan darah, terus nggak ada darah yang mau mendonorkan, berarti apa? Kita bisa-bisa mati kan ya? Mati Bu. Ya kan? Di ayat-ayat Al-Quran itu sudah menjelaskan kan kita tahu bahwa darah itu sangat penting bagi kita. Ya kan, tadi ada transfusi darah, sampai orang yang kekurangan darah butuh darah dari orang lain. Nah, dari ayat tersebut telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3, artinya diharamkan bagimu memakan bangkai daging babi daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, berarti kan dari darah haram untuk dimakan, ya kan? Nah, kenapa darah itu haram untuk dimakan? Nah, karena darah itu di dalamnya merupakan tempat dari bakteri-bakteri itu hidup. Dan juga darah itu adalah tempat pembuangan akhir dari sisa metabolisme yang nanti akan dibuang ke pembuangan akhir. Seperti itu. Makanya darah itu meskipun kita sangat membutuhkan jika kekurangan darah, tapi darah itu sangat diharamkan untuk dimakan karena itu tadi darah
tidak baik bagi tubuh kita jika dimakan atau dikonsumsi seperti itu. Nah, lanjut, yaitu kita lanjut ke ini. Kemarin kita ke golongan darah kan kita bahas ini. Kalian kan sudah saya tugasi untuk membuat bagan kan ya. Nah, ini ada bagan. Golongan darah tadi ada berapa? Ada 4. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, mentransfer darah atau melakukan proses transfusi darah itu tidak boleh sembarangan, harus cocok sesuai dengan penerimanya. Gitu. Jadi seperti ini. Ini ada hubungannya sama yang kemarin ya, aglutinogen sama aglutininnya. Gitu. Jadi seperti golongan darah A. Golongan darah A ini tidak bisa hanya bisa mentransferkan darah hanya ke A dan ke AB. Gitu. Dan golongan darah B hanya bisa mentransferkan darah ke B dan AB. Ini kalau yang darah AB bisa mentransferkan. Nah, kenapa kok AB saja? Karena golongan darah AB ini merupakan golongan darah yang dinamakan juga golongan darah resipien universal. Artinya apa? Dia tidak bisa menerima dari semua darah hanya dari AB saja, tapi dia bisa menerima dari semua golongan darah A, AB, A dan O, ya kan? Aku tadi katanya ibu itu menerima. Ya maksudnya tidak bisa mendonorkan darah ke selain AB. Nah, kalau ini bisa menerima golongan dari semua golongan darah. Nah, bedanya dengan O, kalau O ini bisa mendonorkan darah ke Semua A, B, AB dan O itu sendiri. Tapi O tidak bisa menerima dari A, B, dan AB. Nah, ini dinamakan dengan donor universal. Benar, Mbak Lufi. Karena dia tidak bisa menerima dari golongan darah ini, bisanya memberikan semua golongan darah, tapi dia tidak bisa menerima. Kebalikannya AB ya. Terus ini kalau AB juga bisa menerima dari A itu sendiri dan menerima dari O. Ini juga bisa menerima B itu sendiri dan O. Untuk lebih gampangnya gini. Nah, kenapa kok nggak bisa ditransferkan antara sama ya? Kenapa seandainya A ditransferkan ke B kok nggak bisa? Soalnya A jika ditransferkan ke B ini nanti akan terjadi penggumpalan. Nah, kenapa kok terjadi penggumpalan? Karena ini aglutinogennya A kan ini ya, lihat ya, aglutinogennya golongan darah A kan A. Nah, ini jika masuk ke golongan darah B yang mempunyai aglutinogen alfa, nanti ini darah akan membeku. Jadi nggak bisa. Ataupun sebaliknya sama, golongan darah B juga tidak bisa mendonorkan darah ke A karena golongan darah A mempunyai aglutinogen B yang nantinya jika masuk ke golongan darah A itu akan menggumpal, ya kan? Untuk lebih gampangnya gini, Mbak Lufi golongan darahnya apa? Oh ya, golongan darah Mbak Lufi golongan darah O. Terus Mbak Fah golongan darahnya apa? O juga Bu. Yang lain yang beda. Abu. Apa? Abu. Golongan darah A ya. Golongan darah biru. Nah, ini golongan darah A kan tadi bisa memberikan mentransferkan darah ke semuanya ya. Yang O Bu yang Iya, mentransferkan darah ke semuanya kan. Nah, ini kan berarti ke A juga bisa. Nah, itu kenapa? Karena golongan darah O ini tidak memiliki aglutinogen. Kalau tidak memiliki aglutinogen berarti tidak bisa digumpalkan. Jadi aman-aman saja jika itu. Paham ya? Paham Bu. Sekarang biar kalian lebih paham juga, Ibu akan memberikan kalian soalnya nanti Soal Bu. iya soal cerita enggak soal cerita ya Bu. enggak soal cerita sama seperti ini Buat PR, Bu. enggak waktunya masih banyak Bener. kalian bikin soal saya bikin soal nanti kalian bikin selama 2 menit kalian jawab secara individu ya setelah individu belum selesai setelah individu 2 menit selesai nanti kalian akan bekerja sama dengan teman sebangku kalian, Mbak Fah sama ABS dan Mbak Ajeng sama Mbak
Mbak Lufi. Nah, nanti itu didiskusikan, disamakan jawabannya, nanti dipresentasikan. Itu ya. Jadi pertanyaannya gini. Mbak Rita, dicatat ya, Mbak Rita memiliki golongan darah B. Terus darah B tidak bisa mentransferkan ke Mas Ali karena golongan darah Mas Ali itu A. Kenapa? Nah, itu nanti alasannya yang itu tadi ya yang saya jelaskan. Paham kan? Yang tentang ini. Nah, tentang aglutinogen dan aglutamin. Soal yang kedua itu golongan darah O. Mas Agung mempunyai golongan darah O. Itu bisa aku. Contoh saja. Iya, Bu. Paham. Mas Agung mempunyai golongan darah O. Itu bisa mentransferkan darah ke golongan darah A. Itu golongan darah A yang dimiliki oleh Mbak Roma itu kenapa? Alasannya itu kenapa? Itu ya. Jadi Mas Agung, saya ulangi lagi, Mas Agung mempunyai golongan darah O. Terus ya Mas Agung mempunyai golongan darah O. Itu bisa menambahkan darah ke Mbak Roma. Mbak Roma memiliki golongan darah A. Itu kenapa alasannya? Ya, saya beri 2 menit untuk mendiskusi, mencari jawabannya. Bu, 5 menit, Bu, 5 menit. Yang mana? Yang soal keberapa? Waktunya, Bu. Diskusinya, Bu, diskusinya. Oh enggak, itu yang pertama kan kalian individu dulu kan, baru benar. Individu. Nanti setelah 2 menit baru kalian diskusi dengan bakunya, benar apa enggak jawabannya sama kalian. Oke? Ya, Bu. Oke. Udah, Bu. Bisa dimulai, Bu. Ya sudah. Kamu dengar sendiri. Individu baru bisa jawab. Individu dulu ya, Bu. Apa tadi soalnya, Bu? Tanya ke Sudah ya? Tanya ke teman. Sudah, sekarang kalian bisa Silakan. cocoknya dengan kelompok kalian masing-masing. Kira-kira jawabannya seperti apa dan nanti dipresentasikan. Ya, gimana jawabannya? Udah lama, Bu. Enggak usah. Karena golongan darah B memiliki aglutinogen A sebagai antibodi sehingga golongan darah A Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Masuk. Sudah ya? Sudah. Ya, sekarang dari kelompok yang sebelah kanan saya. Ayo Mbak Lufi. Kamu yang presentasi. Silakan presentasi di meja saja tapi berdiri. Nomornya saja. Kamu aja lu. Ya, perwakilan Yang kelompoknya. golongan darah oh itu tadi. Iya, kalian baca saya jawab kalian jawab yang golongan darah O. Kenapa alasannya? Karena golongan darah O memiliki tidak memiliki aglutinogen anti A, sehingga tidak bisa menggumpal. Tidak bisa digumpalkan oleh golongan darah A. Gimana kelompok sebelah ada yang gimana ganjal dari jawabannya kelompok ini? Udah paham, Bu. Iya, Bu, mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu sendiri. Oke, saya luruskan jawabannya Mbak Lufi Ya. ya. Nah, jawabannya Mbak Lufi itu kurang tepat. Jadi kurang satu, tidak golongan darah itu tidak hanya memiliki aglutinogen A, tapi juga tidak memiliki aglutinogen anti B. Jadi ada 2 aglutinogen, tidak memiliki aglutinogen anti A dan aglutinogen anti B. Seperti itu. Jadi tidak bisa dikumpalkan, makanya bisa mentransferkan ke golongan darah. Iya, Bu, siap. Terus dari Mas siapa yang Mas Agung, siapa yang mau? Ya, Mas Agung, Bu. Mas Agung Ya, ya? saya, Bu. Ya, silakan dibaca. Gimana pertanyaannya, Bu? Ayo, tadi sudah saya catat. Ya, langsung jawab aja ya, Bu. Oke. Karena golongan darah B memiliki aglutinogen A sebagai antibodi, sehingga jika golongan darah A masuk ke golongan darah B yang memiliki aglutinogen anti dapat menggumpal. Oke, kayaknya ada salah dikit cuma itu bukan anti ya, saya luruskan ya dari Mas Agung itu aglutinogen itu bukan bertindak sebagai antibodi ya, tapi bertindak sebagai antigen. Oh, ya. Itu, Bu. Ya, Bu. Paham? Sudah, Bu. Nah, kalian kan masih ada salah-salahnya, maka dari itu nanti akan saya beri tugas susulan. Nanti silakan Bagus, Bu. ketua kelasnya
ketua kelasnya. tugas-tugas. Ya biar kalian lebih paham, tadi kan masih ada yang salah. Nanti waktu istirahat, si ketua nanti ke ruangan saya untuk ambil soalnya, kalian saya bagikan, nanti kalian kerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Oke? Bu, sudah banyak tugas, Bu. Gak apa-apa, biar kalian lebih pintar. Oke? Oke, sudah selesai kok materi kita hari ini, kita review ulang ya. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran ini adalah transfusi darah tadi adalah Mendatangkan darah kepada saudara membutuhkan darah. Nah, tuh. Nah, tujuannya yaitu untuk Menyelamatkan jiwa. Terus kemudian apa deh tadi? Menjiwakan jiwa, terus ya apa? Yang orang yang menghilangkan badan, orang yang anemia harus mendapatkan darah. Terus ini lagi, golongan darah A ini hanya bisa mendasarkan darah ke A dan AB. Yang B, B dan AB. AB hanya AB. Kalau O Kesemuanya. Terus ini kalau Tidak yang bisa ini tidak bisa menerima dari AB, AB dan AB. Ini bisa menerima dari semuanya ya, ini dari semuanya. Kalau ini hanya bisa menerima dari B dan O. Kalau ini Ada dan O. O. Nah, Paham. kalau ini tadi namanya apa? Oh, itu gunakan juga nomor donor Donor universal. yang resipien universal. Pintar sekali kan? Iya, Bu. Sudah Sudah belajar, Oke, Bu. untuk selanjutnya yaitu Bu, sudah bel, Bu. tugasnya sudah ya saya Ya. jelaskan. Kalian jangan lupa kerjakan tugasnya, dan baca buku. Nanti minggu depan saya juga tanya-tanyakan lagi, bakalan ada kuis, oke? Ya, Buku paketnya jangan lupa dibaca, oke? Ya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.